bangkitlah. Tuan Suci hanya perlu satu perintah dari Anda. Kami bisa menarik kembali undangan. Menarik kembali semua yang diberikan kepada keluarga Lu. Makan malam yang telah direncanakan tetap berlangsung. Aku ingin membuat Lu Xilin melihat sendiri. Adiknya yang selalu dibencinya. Menjadi sosok yang sangat dihormati, Tuan Suci. Lu Zong mendapatkan dukungan besar dari grup Junmo. Bahkan berhasil masuk 3 besar di Jiangcheng. Sejajar dengan kita. Masa depan sangat cerah. Hahaha. Ya, Lu Xiao adalah orang yang luar biasa. Di usia muda telah menjadi raja perang di utara. Sungguh mengagumkan bagi kita. Hahaha, semua. Terlalu berlebihan. Tidak hanya itu. Dewa Perang Qixia mengirimkan hadiah misterius. Tuan Suci yang mendukung grup Junmo. Bahkan mengundang secara langsung. Hahaha, hadiah misterius dari Dewa Perang Qixia. Tentu saja bukan barang sembarangan. Ah, ya, tidak hanya itu. Grup Junmo memiliki posisi luar biasa. Alasannya adalah, didukung oleh Tuan Suci yang mengatur urusan dunia. Keluarga Lu, jelas dihargai oleh Dewa Perang Qixia dan Tuan Suci. Tentu saja, kakakku terkenal di luar sana. Tidak hanya Dewa Perang Qixia. Bahkan Tuan Suci pun akan terpesona oleh kakakku. Bai Hao, jangan sembarang bicara. Sepertinya kita harus lebih mengandalkan Lu Zong di masa depan. Hahaha, ayo. Dan Lu Zong yang muda. Hahaha, iya. Keluarga Lu dapat menemukan kembali darah murni ini. Mengusir sampah itu, sudah merupakan berkah dari langit. Keluarga Lu, hahaha. HMPH, dari mana bau busuk darah ini? Dari mana bau busuk darah ini? Lu Tian, kenapa kamu ada di sini? Semua orang kaya di kota ini sedang menunggu orang besar di belakang grup Junmo. Apa hakmu ada di sini? Cepat pergi. Apakah kamu tidak bisa melepaskan kekayaan keluarga Lu? Berani datang ke sini untuk mencari perhatian, jangan bicara sembarangan. Makan malam orang kaya hanya untuk para raja di Jiangcheng. Hanya orang yang mendapatkan pesanan dari grup Junmo yang bisa masuk. Seperti kamu yang miskin ini. Bahkan tidak lebih baik dari petugas keamanan grup Junmo. Siapa yang berani masuk? Sungguh untuk grup Junmo. Sungguh seorang pemuda yang penuh perasaan. Tapi jika aku benar-benar Tuan Suci. Hahaha, Tuan Suci, ya. Apakah aku perlu memberimu rujukan ke psikiater? Adik kecil, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Jika kamu tidak memutuskan hubungan dengannya. Hanya ada jalan mati. Berani sekali, Tuan Suci, kekuatanmu tidak bisa ditandingi oleh sampah sepertimu. Mengganggu kamu yang tidak berguna. Siapapun di sini bisa dengan mudah mengalahkanmu. Oh, Tian Ge, keluarga Lu juga memiliki belas kasih. Asalkan kamu sekarang sujud dan minta maaf kepada kami. Keluarga Lu bisa membantumu memohon ampun. Hahaha. Lu Tian, bagaimana berani kamu mempermalukan diri di sini? Kak, jangan bicara lagi. Dewa Perang Tuan Suci adalah sosok yang sangat berpengaruh. Dia adalah satu-satunya yang tidak boleh dihina. Aku sudah bilang, aku adalah Tuan Suci. Kalian takut padaku. Hormati aku. Jika aku datang, mengapa kalian tidak menyerangku? Masih berani takut padaku. Lihat, jika kamu mencari kematian, aku akan mencarimu. Lu Tian, kamu sudah cukup. Sujud dan minta maaf. Keluarga Lu akan memberimu kesempatan kedua. Sujud dan minta maaf. Keluarga Lu akan memberimu kesempatan kedua. Konon, semua saudari keluarga Lu sangat berbakat. Hari ini terlihat tidak biasa. Nona Xiling masih mengelola grup terkemuka di Jiangcheng. Nona ketiga, sangat berpengaruh. Sebagai pengacara, mengurus kasus-kasus penting di Jiangcheng, dan juga pengacara luar untuk grup Junmo. Dan Nona keempat, sering menyelamatkan pasien dari kematian. Seorang dokter jenius, juga merupakan atasan di grup Junmo. Ketujuh saudara perempuanku, adalah talenta terkemuka di Jiangcheng, dan memiliki kerjasama mendalam dengan grup Junmo. Sayang sekali, ketika aku hilang, mereka baru mau menerima Lu Tian ini. Sampah yang merusak nama keluarga Lu. Kamu masih tidak mengakui kesalahanmu. Mengakui kesalahan? Ini adalah orang terdekat yang pernah aku sayangi. Saat ini pandangannya terhadapku. Lu Tian, aku bukan memberimu kesempatan. Jangan menjadi tidak tahu terima kasih. Kamu sebelumnya berpura-pura sebagai Lu Xiao dan menipu. Sekarang kamu berani menyamar sebagai Tuan Suci. Tidak tahu malu. Kamu tidak bisa diselamatkan. Lu Tian tidak tahu malu. Membawa malu pada keluarga Lu. Tidak seperti aku hanya akan merasa sakit hati untuk kakakku. Membawa malu pada keluarga Lu. Lucunya, kalian dari keluarga Lu tidak menghargai orang lain. Luo Hu dan aku. Sampah, aku rasa kamu mencari kematian. Lu Tian, keluarga Lu sudah cukup baik padamu. Hari ini Lu Tian mengacaukan makan malam orang kaya. Tuan Suci,
Aku Lu Shilin atas nama keluarga Lu menghukummu. Lu Tian, mulai hari ini. Lu Tian, kamu tidak ada masa depan. Aku Lu Huangtang, pengacara senior grup Junmo, mengumumkan Lu Tian mengacaukan makan malam orang kaya, memiliki cara untuk menghadapi api dan gunung. Aku Lu Shuang, dokter jenius grup Junmo, meminta hukuman untuk Lu Tian. Keluarga Wu bersedia mengikuti. Dengan hukuman mati. Keluarga Wang bersedia mengikuti. Dengan hukuman mati. Hukuman mati. Hukuman mati. Hukuman mati. Baik sekali, hukuman mati. Para pemimpin di berbagai bidang. Jika bukan karena Tian Ge mendukung, keluarga Lu sudah bangkrut. Jika bukan karena Tian Ge membantu menyelidiki, Lu Huangtang sudah melakukan kesalahan besar. Pengacara yang tidak bersalah. Jika bukan karena Tian Ge membantu secara diam-diam, Lu Yushuang tidak tahu sudah membunuh berapa banyak pasien. Belum lagi menjadi pengacara grup Junmo. Makan malam orang kaya ini karena dia. Semua orang datang karena dia. Tahukah kalian siapa yang kalian lukai? Kamu adalah orang yang bersama kakakku sebelumnya. Nona Su, benar-benar ingatan yang baik. Maka aku akan memperkenalkan diriku. Aku adalah Ye Xingchen, Presiden grup Junmo. Presiden Hayalan. Aku tidak sedang bermimpi, kan, Kak? Cepat cubit aku. Tentu saja bukan. Nona Su, pandanganmu luar biasa. Kamu adalah kerabat terdekat Tian Ge. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Melanggar kekuasaan Tian. Seharusnya dibinasakan. Tuan Ye dari grup Junmo ini. Bahkan mendukung MU Tian yang tidak berguna itu. Sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah mungkin Lu Tian benar-benar memiliki latar belakang yang hebat? Kalian meremehkan kakakku. Sekarang saatnya membayar harga. Nona Ye, apakah kamu akan menghancurkan keluarga Lu hanya karena sampah ini? Tuan Ye, aku tidak mengerti. Kamu tidak mengerti. Aku sudah bilang, kalian telah menghina makhluk yang paling terhormat di dunia ini. Kamu seharusnya dihukum. Hahaha, makhluk yang paling terhormat. Nona Ye, jangan-jangan kamu suka pada sampah ini. Menghidupi si tampan ini, berani mencemarkan nama Tuan Suci, mencari mati. Aku adalah Raja Perang di Utara. Raja Perang di Utara. Tahukah kalian siapa yang ada di belakang keluarga Lu? Dia adalah Dewa Perang Kisha. Kakak, kenapa masih terdiam? Keluarkan barang-barangnya. Perintah Kisha ada di sini. Keluarga Lu bisa menggunakan Kisha Fist. Grup Junmo, Ye Qingcheng. Melihat perintah Kisha, cepatlah memberi hormat. Itu perintah Kisha. Perintah Kisha adalah dari Dewa Perang Beijing. Dewa Perang Kisha. Siapapun yang melihat perintah Kisha, akan ada di dalam jangkauan perintah Kisha. Konon perintah Kisha tidak mengenal ampun. Tapi bagaimana perintah Kisha yang begitu berharga bisa berada di tangan keluarga Lu? Perintah Kisha adalah yang dikirim oleh Dewa Perang Kisha. Dikirim khusus untuk keluarga Lu. Bahkan jika kamu anak Junmo, lalu bagaimana? Melihat perintah Kisha, kamu juga harus sujud. Dewa Perang Kisha. Benar, Ye Qingcheng. Kamu melihat perintah Kisha, belum sujud dan meminta maaf kepada adikku. Aku sujud dan minta maaf kepadanya. Dan kamu, Lu Tian, kamu, aku memintamu sujud. Memintaku sujud. Jika bukan karena Tian Ge, kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk hadir. Jika bukan karena Tian Ge, Kisha mana mungkin mengirimkan perintah Kisha. Kalian berani menggunakan perintah Kisha untuk mengancam Tian Ge. Jangan bilang hanya perintah Kisha. Bahkan jika Kisha ada di sini, dia juga harus sujud kepada Tian Ge. Hahaha, apa yang kamu katakan? Kisha harus memberi hormat padanya. Kisha adalah sosok yang sangat berpengaruh. Hanya dengan Lu Tian berdiri di depan Kisha, dia sudah pasti ketakutan. Hahaha. Oh, kamu sampah ini. Bisa menggoda Qingcheng, hidupmu cukup baik. Bisa membuatnya menemani kamu berakting di sini. Apakah kamu ingin mati? Baiklah. Telepon Kisha. Minta dia untuk membakar aku dalam waktu 5 menit. 5 menit. Aku memberimu waktu 50 menit. Kisha, cepatlah datang. Apa hukuman yang pantas? Pembunuh dari Jepang menyusup ke negara kita. Biarkan aku menunda. 5 menit kemudian, aku akan meminta maaf. Sekumpulan lalat yang mengganggu. Hari itu 3 kali sujud kepada langit dan bumi. Hancurkan tubuhmu menjadi serpihan. Baiklah. Waktu tidak cukup. Hahaha. Raja perang yang menunggang hiu terkenal di seluruh dunia, mengatakan akan datang untuk meminta maaf. Bahkan menelepon untuk memohon pengampunanmu. Bermain peran dengan lengkap. Oh, semuanya. Kita kedatangan seekor monyet dari sirkus. Hahaha. Lu Tian, kamu benar-benar aib bagi keluarga Lu. Lu Tian,
sujudlah dan minta maaf kepada semua orang. Jangan mempermalukan keluarga lu lagi. Sekarang kamu tidak ada bedanya dengan sampah. Kakak kecilmu tahu itu bukan salahmu. Tapi kamu telah membuat marah Jiang Cheng. Membuat marah kakak-kakakmu. Bagaimana kamu bisa pergi dengan selamat? Dengarkan kata kakak ketujuh. Merendahkan diri, kakak ketujuh, apakah kamu tidak bisa? Mengapa kami harus merendahkan diri? Sampah, berani membantingku. Lutian, inilah adik perempuanmu yang baik. Sama menjijikan seperti dirimu. Aku tidak pernah menyesali mengusirmu dari keluarga lu. Baiklah. Aku akan membunuhmu. Berhenti, kamu akan melanggar perintah Dewa Perang Kisha demi sampah ini. Akhirnya tiba. Semoga jangan membuat Tuan Suci marah. Kamu. Kenapa kamu di sini? Seharusnya aku yang bertanya padamu. Dewa Perang bertanggung jawab atas kasus yang menggantung. Dewa Perang seharusnya menjaga perbatasan. Tanpa perintah tidak boleh masuk. Kenapa kamu di sini? Tuan Suci muncul. Kisha berani menghentikanku. Tuan Suci yang terhormat ada di sini dengan tenang. Apakah kamu akan melanggar perintah Dewa Perang Kisha demi sampah ini? Sampah? Jika kamu tidak ingin Ye King Cheng ini. Dan si pelacur ini dimarahi oleh Dewa Perang Kisha. Kamu harus melangkah melewatiku. Aku bisa dengan murah hati memaafkanmu. Hahaha. Oh, kamu baik-baik saja. Perintah Kisha. Aku awalnya ingin membiarkan Kisha menyebarkan kekuatan. Tapi jika digunakan untuk menindas, oke. Maka aku rasa, tidak ada gunanya. Hei, kamu berani menghancurkan perintah Kisha. Hanya sebuah token. Hancurkan saja. Kamu benar-benar mencari mati. Kenapa terburu-buru? Kamu tidak bisa meniru. Meniruku? Ya, tunggu sedikit lebih dewasa. Raja Perang menunggang senapan datang. Raja Perang menunggang senapan datang. Dewa Perang Kisha datang. Dewa Perang Kisha datang. Kisha akhirnya datang juga. Apakah masih harus membuat Tian Ge membersihkan kekacauan ini? Xiaoqi, sepertinya sudah lama tidak berlatih. Tentu saja. Dewa Perang Kisha tidak mungkin kembali saat ini. Pasti. Dia adalah yang menghancurkan perintah Kisha. Dewa Perang Kisha. Lutian, apakah kamu ingin menghancurkan keluarga Lu? Keluarga Lu yang awalnya menyelamatkan dan membesarkanmu. Sungguh niat baik. Apakah ini balasanmu pada keluarga Lu? Seharusnya keluarga Lu tidak menerima kamu. Seharusnya membiarkanmu mati kelaparan di luar. Lutian, apakah kamu ingin aku langsung menjatuhkan hukuman mati padamu? Kalian tidak tahu berterima kasih. Kalian seharusnya dihukum. Pengakuan kesalahan. Hanya penjahat yang sangat kejam yang layak dihukum seperti ini. Begitu ditandatangani. Harus menanggung rasa sakit yang hebat dan memotong dagingnya sendiri. Sampai mati, Lutian. Cepat tanda tangani pengakuan kesalahan ini. 3.000 luka memotong dagingnya sendiri. Sebagai tanda hukum. Lu Baiheng, bagaimana bisa kamu mengancam Xiao Tian seperti ini? Kakak ketujuh, sampai sekarang kamu masih tidak bisa membedakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kakak ketiga, apakah kamu tidak bisa berbicara dengan baik? Xiao Tian adalah orang terdekat kita. Xiao Tian, kamu juga. Apakah kamu tidak bisa minta maaf? Kakak ketujuh, jangan berbicara sembarangan. Hanya dengan cara ini, kami tidak akan terlibat dalam masalahnya. Meskipun aku adalah kakak ketiga, tapi aku juga seorang pengacara di Jiangcheng. Aku seharusnya melakukan yang benar meskipun harus menghukum keluarga sendiri. Bekerja sama dengan Dewa Perang Kisha untuk menghukum masuk langit. Kakak ketiga, berani membuka aib di depan umum. Bahkan tidak peduli dengan satu-satunya ikatan keluarga. Ikatan keluarga adalah kamu yang tidak menghargai ikatan keluarga. Aku telah berhadapan dengan banyak penjahat. Tapi Lutian, Kamu benar-benar tidak ada gunanya. Bahkan sangat kejam. kamu adalah yang pertama. Tidak ada gunanya. Semua pahlawan berkumpul. Lutian, hukuman mati akan membuatmu hancur. Perintah Kisha melambangkan identitas Dewa Perang Kisha. Sampah ini menghancurkan perintah Kisha. Tentu saja akan terlibat. Ya, kakak ketiga. Menghukum meskipun harus menghukum keluarga sendiri. Sungguh tindakan heroik. Hahaha. Kalian benar-benar tidak menghargai mantan kaisar. Tanpa aturan. Kakak ketiga kini menguasai seluruh industri pengacara di Jiangcheng. Sudah seperti Hakim Jiangcheng. Jadi Lutian. Dengan nama Hakim Jiangcheng, menurut sumpah darah Dewa Perang. Menghukummu hukuman mati. Cepatlah tanda tangani. Kakak ketiga sekarang lebih mirip Hakim Jiangcheng,
Tapi, jika kamu ingin menghukumku, kamu tidak layak. Lu Huangchao, kamu tidak pantas untuk posisimu. Aku akan mencabut semua gelar dari MU. Mengurungmu di penjara. Membiarkanmu menderita. Sampai kamu menandatangani pengakuan kesalahan ini. Apa maksudmu? Apakah kalian ingin mengirim kakakku ke penjara? Mengancamnya untuk menandatangani pengakuan kesalahan. Kamu benar-benar tidak layak menjadi pengacara. Aku tidak ada maksud seperti itu. Tapi menjadi bijak, harus ditekan oleh langit. Jika aku bisa berjuang demi Dewa Perang Kisha, mengirimkan sampah ini ke penjara, maka posisiku juga bisa lebih tinggi, dan bisa menyelamatkan keluarga Lu. Jadi aku harus bersikap tegas. Aku ingin kamu merasakan penderitaan. Aku ingin melihatmu menandatangani surat pengakuan kesalahan ini. Cepat bertindak. Lihat siapa yang berani. Inilah kakak ketigaku yang mengaku sebagai pahlawan. Lu Huangchang, kamu menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Menyalahgunakan kekuasaan. Maka cabut semua yang kamu miliki. Mulai hari ini, cabut kelayakan pengacara Lu Huangchang. Dan putuskan semua kasusnya. Apalagi yang kamu punya? Apakah kamu benar-benar ingin menelepon, mengambil posisi pengacara kakak ketiga? Maka aku tebak. Apakah kamu ingin menunda 3 jam atau 3 hari? Ah. Nona ketiga, teleponmu. Ini sudah saatnya. Telepon itu penting. Tapi apa waktu telepon ini? Apa yang kamu katakan? Halo, apa? Benarkah ada masalah? Kakak ketiga, ada apa denganmu? Apa yang telah kamu lakukan? Melakukan apa yang aku katakan. Kakak ketiga, ada apa? Klien baru menghentikan kerjasama. Sertifikat pengacaraku juga dicabut. Bagaimana mungkin? Ya ampun, Nona ketiga bisa dibilang. Menguasai seluruh industri pengacara di Jiangcheng. Nona ketiga adalah Hakim Jiangcheng. Tapi sekarang jalan menuju uang sudah tertutup. Siapa yang telah kamu lukai hingga bisa begini? Kak, apakah ini semua perbuatanmu? Ya. Mereka yang mencari masalah sendiri. Dan itu semua kesalahan kakak ketiga. Kalian telah mengganggu Tuan Suci. Jadi harus lebih berhati-hati. Lutian, aku sekarang tidak peduli apa yang telah kamu lakukan. Segera kembalikan posisi kakak ketiga. Jika tidak, jangan salahkan aku atas ketidakberdayaan ini. Ketidakberdayaan ini. Kakak tua sepertinya belum mengerti posisinya. Lu Xiling, keputusan salahmu berkali-kali. Mengakibatkan kerugian puluhan miliar bagi grup Lu. Harap diselesaikan secara diam-diam. Lutian, kamu, Lu Shuang. Kamu sibuk dengan pasienmu hingga stres, mencari obat di mana-mana. Ditambah dengan akupunktur. Baru bisa membalikkan keadaan. Dan Lu Guangchang, kamu hampir gila karena kasusmu sendiri. Juga aku mencari di mana-mana, melakukan akupunktur pada titik-titik tertentu, baru bisa membalikkan keadaan. Juga ada Lu Guangchang, kamu sudah memaksa dirimu hampir sampai di ambang kehancuran. Juga aku yang mencarinya ke sana kemari. Cinta membuat segalanya terlihat cukup. Jadi kamu merasa pencapaian kita sebagai saudara perempuan. Semua karena bantuanmu secara diam-diam. Bukti kebebasan hati. Sekarang aku akan mengambil kembali semua yang bukan milik kalian. Kakak Zhao, ada masalah. Toko langsung keluarga Lu tiba-tiba bangkrut. Keluarga Lu akan bangkrut. Apa? Halo, Nona. Tidak baik, semua pasien menolak perawatan Anda. Sertifikat medis Anda telah dicabut. Dalam sekejap, bagaimana mungkin bisa dalam sekejap kehilangan 3 nona? Yi Xiong Erbai. Sang dewa pembunuh tidak akan melakukan ini, kan? Tidak, pasti ada kekuatan dewa di balik ini. Apakah karirku juga hancur semua? Nona Lu, saya ingin memberitahukan Anda. Anda telah menerima undangan dari Direktur Zhang. Semoga Anda menikmati pekerjaan Anda. Baik, terima kasih. Kamu sialan. Semua ini adalah perbuatanmu. Beberapa kakakku, mereka adalah yang terbaik di berbagai bidang di Jiangcheng. Begitu disebut kakak Song, posisi ini jelas hancur. Jelas-jelas aku yang bekerja tanpa henti untuk kasus ini. Itu semua adalah jerih payahku.
Bagaimana? Bagaimana bisa jadi bantuanmu? Bukankah aku juga meneliti medis tanpa kenallah? Suatu hari, aku menghabiskan 10 tahun untuk grup lu. Dan akhirnya, semua sia-sia. Kenapa? Kenapa? Kayu busuk susah diukir. Lutian, kamu berhak melakukan ini. Kami adalah saudara-saudara perempuanmu. Nona, cepat kembalikan status kakak-kakak ini. Cinta. Sungguh cinta. Kamu bahkan tidak menyesal. Aku telah berkorban segalanya untuk keluargamu. Kalian memandang rendah padaku dan mengusirku. Saat itu. Apakah kalian pernah memikirkan hari ini? Apakah kalian pernah berpikir tentang aku sebagai adik ini? Sekarang semua berakhir. Kita telah menghancurkan masa depan kita sendiri. Apa yang telah kita lakukan? Aku sudah lama tidak datang ke Jiangcheng. Tidak menyangka ada orang yang tidak tahu diri. Bunuh. Utusan 7 pembunuh. Tidak menyangka bahkan kamu terkejut. Dalam hidupku, Aku benar-benar melihat utusan 7 pembunuh. Bukankah itu berarti sang dewa pembunuh akan segera muncul? Kamu adalah utusan 7 pembunuh. kamu yang menunjukkan kekuatan di pesta orang kaya. Memecahkan perintah 7 pembunuh. Mengubah kemarahan sang dewa pembunuh. Menjadi alat untuk menunjukkan kekuatanmu. Kamu mencari mati. Apa? Jelas-jelas kamu yang membuat keluarga lu terkena amarah sang dewa pembunuh. Sekarang kamu berpura-pura menggunakan nama sang dewa pembunuh untuk menunjukkan kekuatan. Luo Tian, saatmu untuk mati telah tiba. Datang lagi satu anjing liar yang tidak tahu diri. Aku rasa kamu bosan hidup. Ya. Kamu baik-baik saja. Aku, utusan 7 pembunuh, mengirim Lu Tian ke dalam tanah. Haha, yang berani adalah kalian. Lutian mengacaukan pesta orang kaya. Layak untuk mati 1000 kali. Dan kamu, Ye Qingcheng, dihukum dengan dosa yang sama. Kalian terlalu menganggap remeh kami. Xiao Tian. Selama kamu mengakui kesalahan, Kakak Sin pasti akan berjuang sekuat tenaga untuk melindungimu. Diam kamu, pengkhianat. Kakak, jangan panggil aku kakak. Jika kamu masih melindungi sampah ini, keluarga Lu tidak akan punya saudara seperti kamu lagi. Xiao Tian memang salah. Tapi keluarga Lu tidak salah. Keluarga Lu yang terikat dengan orang berkuasa. Keluarga Lu yang tidak membedakan benar dan salah. Keluarga Lu yang sama sekali tidak memikirkan kasih sayang. Diam kamu. Kakak 7, jika begitu, maka kakak 7 akan meninggalkan keluarga Lu. Mengikuti Lutian untuk mati. Haha. Keluarga Lu tidak memikirkan kasih sayang. Aku memikirkan hubungan antara aku dan kakakku. Baiklah, kalian semua pergi mati bersama. Mengacaukan pesta. Mengganggu keluarga. Melindungi penjahat. Mengganggu ketertiban. Harus dihukum. Lutian dan keluarganya berkumpul. Harus dihukum. Menghina sang dewa pembunuh. Tidak peduli apapun identitasnya. Tidak peduli kapan. Tidak peduli di mana. Hanya ada satu jalan menuju kematian. Hidup baik. Sialan. Kamu ini sampah. Kamu telah membuat utusan 7 pembunuh marah. Siapapun yang melindungi Lutian harus mati. Xiao Lian, kamu tidak takut. Aku takut. Tapi aku lebih takut kamu sendiri-sendirian tanpa bantuan. Xiao Tian, kakak 7. Maafkan aku tidak punya keberanian untuk berdiri. Untuk melindungi keluarga Lu dari kemarahan. Juga tidak bisa berdiri. Kakak, jika ini terus berlanjut. Keluarga Lu akan terjerat karena Lutian. Anda tentu tahu. Anda sekarang seharusnya berdiri di samping utusan 7 pembunuh. Agar kita bisa menyelamatkan keluarga Lu sedikit. Ahau, apa maksudmu? Beberapa kakak. Apakah kalian masih belum melihat dengan jelas? Aku Lu Bai Heng. Atas nama keluarga Lu, meminta untuk membunuh Lutian. Membunuh 2 wanita. Hahaha, jangan rekam. Tidak buruk, tidak buruk. Anak muda bisa diajar. Ini sampah.
Lutian harus mati. Dan dua wanita ini harus mati, Tuan Utusan. Jika ada yang bisa aku bantu di masa depan, aku pasti akan berjuang sekuat tenaga. Tidak akan menyesal. Kesempatan ada di depan kalian. Jika kalian melangkah maju, kalian akan menjadi tamu kehormatan utusanku. Tetapi jika melindungi dia, maka tidak ada hubungannya dengan mereka. Beberapa kakak. Apa yang kalian ragu? Kebencian sudah bertahun-tahun. Kirim dia ke dalam tanah. Aku Lu Chiling, atas nama keluarga Lu, meminta untuk membunuh Lutian, membunuh dua wanita. Aku Lu Huangchang, atas nama keluarga Lu, meminta untuk membunuh Lutian, membunuh dua wanita. Lulu Shuang, atas nama keluarga Lu, meminta untuk membunuh Lutian, membunuh dua wanita. Pemimpin keluarga Wang. Atas nama keluarga Wang, meminta untuk membunuh Lutian, membunuh dua wanita. Hihihi. Aku kepala keluarga Wu. Atas nama keluarga Wu, membunuh Lutian, membunuh dua wanita. Tidak membunuh ayah naga. Tidak membunuh dua wanita. Tidak membunuh ayah naga. Tidak membunuh dua wanita. Keluarga Jiang dan semua klan akan membunuhmu. Sang dewa pembunuh akan membunuhmu. Kamu belum mati. Lutian, setiap tahun pada hari peringatan, aku akan datang ke tempat sampah untuk melihatmu. Hei, jangan tanya kenapa di tempat sampah. Karena orang sepertimu seharusnya dipecah menjadi 1000 bagian. Kemudian dibuang ke tempat sampah. Kamu sama sekali tidak layak untuk memiliki prasasti. Hahaha. Sepertinya semua orang sudah berkumpul. Maka pertunjukan yang bagus akan dimulai. Lihat siapa yang berani. Menghormati sang dewa pembunuh. Menghormati Jenderal Jin. Klan-klan keluarga bersatu menghina dewa. Kalian sangat berani. Kalian sangat berani. Tuan Dewa Pembunuh. Aku sebagai utusan Dewa Pembunuh, selalu menjaga Dewa Pembunuh, menjaga dewa untuk diri sendiri. Bagaimana bisa tidak menghormati Tuan Dewa? Tuan Dewa Pembunuh. Justru dia yang sampah ini. Menghina dewa, bahkan membuat marah Tuan Dewa, dan membuatku terlibat. Harusnya kamu sudah dipecah jadi 1000 bagian, untuk mencegah masalah di masa depan. Lutian, dosamu sudah mati. Tunggu mati, tunggu mati. Tunggu mati, tunggu mati. Tunggu mati, Lisa. Inilah yang kamu ajarkan. Utusan 7 pembunuh yang besar salah. Harus mendapat hukuman apa? 7 pembunuh? Kamu terlalu sombong. Sampai-sampai berlutut di depan orang ini. Menghukum bawahannya dengan salah. Mohon ampun, Tuan Dewa. Saya di Tianjin, Tuan Dewa Pembunuh. Bagaimana bisa dia menjadi dewa? Dewa sudah mati. Apakah kamu benar-benar dewa? Xiao Tian, kamu benar-benar Tuan Dewa. Inilah yang selama ini aku hormati, kakak Lu. Apa yang kau lakukan? Aku hanya ingin mengekspresikan kekaguman adik. Jangan berpikir terlalu jauh. Kamu yang berpikir terlalu jauh. Maksudku adalah... Semua usaha yang kulakukan adalah sia-sia. Semua itu adalah bantuan Lutian. Jadi dokterku semuanya berasal dari tangan Lu. Ini, Kakak Tian bilang kamu adalah Kakak Tian. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Kamu adalah adikku. Kakak Tian, haha, Tuan Dewa. Anda adalah orang yang paling kami hormati. Hahaha, iya. Iya. Tuan Dewa yang terhormat. Ini semua adalah salah paham. Salah paham. Hahaha, salah paham. Ternyata mulut kalian kotor karena aku. Ternyata kalian tidak menghargai orang karena aku. Ternyata kalian mengirimkan peti mati kepadaku. Mengirimi bunga-bunga ini semua untuk... Semua ini adalah perbuatan utusan 7 pembunuh. Kamu bilang dia tidak datang. Aku sudah tahu sejak lama siapa identitasmu. Benar kan? Apa? Tidur dan berbaringlah. Sudah baik. Kakak, sudah baik. Tuan Dewa. Tolong dengarkan penjelasanku. Apa yang perlu dijelaskan? Sebagai utusan 7 pembunuh, menggunakan kekuasaan untuk menindas, melanggar hukum, harus dihukum. Tuan Dewa Pembunuh. Tolong selamatkan aku. Aku juga untuk menjaga ketertiban. Semua ini untuk Anda. Tuan Dewa Pembunuh. Kamu bilang menghina dewa adalah untukku. Kamu bekerja sama dengan semua klan untuk mengusir dewa juga untukku. Seolah-olah aku terlambat sedikit.
Pisau sudah ada di leher dewa. Aku yang menghentikan 7 pembunuh. Ini adalah dosa besar, Tuan Yue Shen. Menghina dewa. Hanya ada jalan mati, tidak ada diskusi. Ayo, bawa dia pergi. Mati. Berdiri. Termasuk semua yang ada di sini harus mati. Kakak Tian, haha. Kita berdua setidaknya keluarga. Tolong selamatkan aku, Kakak Tian. Sebagai keluarga, inilah hadiah yang kalian kirimkan padaku. Inilah hadiah yang kalian kirimkan padaku sebagai keluarga. Karangan bunga maut untuk memperingati. Mengantarku pergi. Inilah hadiah yang kalian kirimkan padaku sebagai keluarga. Ramah lingkungan, kan Kak, Tuan Tianche. Kami juga terpengaruh. Oh iya. Tuan Tianche. Semuanya salah keluarga lu, semua salah dia. Kalian berdua tua. Jelas-jelas kalian hanya untuk kemewahan. Kenapa semua ini jatuh ke dadaku? Jika bukan karena kalian yang berbicara untuk keluargaku. Bagaimana mungkin kita bisa melawan Tuan Qiansui? Hei kamu. Kamu ini tidak tahu berterima kasih. Berhenti, jangan lagi. Aku tidak akan berhenti. Lu Suiling, kamu yang tidak tahu berterima kasih. Kamu yang mendorong dewa. Benar. Kalian keluarga Lu sekarang bukan lagi saudara dewa. Kalian adalah musuhnya. Kalian semua harus mati. Kalian semua harus mati. Cepat berhenti. Xiao Tian, cepat buat mereka berhenti. Dia adalah adikmu. Aku punya segalanya. Apa kamu tidak mau mendengarkan kata-kata kakak? Apakah kalian tidak punya muka? Jelas-jelas kalian yang memutuskan hubungan dengan kakak. Mungkin kamu tidak menjelaskan dengan jelas. Tentang Lu Tian, kenapa kamu menyembunyikan identitasmu? Bekerja dan memasak di keluarga Lu. Jika kamu memberitahu kami lebih awal tentang identitasmu, kenapa kita bisa berpisah? Lu Tian, apa kamu merasa senang menipu kami? Sangat konyol. Xiao Tian sudah bilang, tapi tidak ada yang percaya. Kita yang memutuskan hubungan dengannya. Kita juga secara perlahan, menghilangkan semua ketulusan hati. Kamu mau apa? Tidak menindas dewa. Kakak, selamatkan aku. Lu Tian, apakah kamu ingin melihat keluarga Lu kita punah? Keluarga Lu dan aku. Keluarga Lu yang berkuasa kecil. Keluarga kalian yang berkuasa kecil. Baiklah, hari ini aku akan menggunakan semua karangan bunga yang kalian kirim untuk menemanimu. Lu Tian benar-benar tidak peduli pada hubungan kita. Ayo, serang. Berhenti. Berhenti. Kakak kedua. Ternyata kakak kedua. Nona kedua keluarga Lu, apakah lebih kuat? Semua nona keluarga Lu adalah yang terbaik. Terutama kakak kedua ini. Sangat kuat. Di usia muda. Sudah menjadi dewa perang di Daxia. Dikatakan bahwa nona kedua akan menjadi murid dewa. Menjadi satu-satunya muridnya. Kakak kedua datang. Aku akan lihat siapa yang berani. Kakak kedua. Kamu harus membela kami. Iya, kakak kedua. Kenapa dia tidak menghormati dewa? Jika begitu, saat bertemu kakakku, kenapa tidak memberi hormat? Dibandingkan dengan orang-orang seperti kalian, Lu Qiancheng memang lebih hebat. Sayang sekali. Meskipun dia adalah dewa perang, di depan kakak Tian, dia hanya bisa memberi hormat. Mengenai menjadi murid, selama kakak Tian mengatakan tidak, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid. Memang dengan identitasku sekarang, aku tidak bisa memberi kebaikan pada Tuan Dewa. Sayang sekali. Sampah ini sama sekali bukan dewa. 11A, kamu membantu orang luar menyamar sebagai dewa. Harus dihukum. Kakak kedua, kenapa kamu berkata begitu? Kenapa kamu meragukan sang dewa pembunuh? Balas dendam pada Lu Qianzhao. Apa maksudmu? Maksudku sangat sederhana. Sang dewa pembunuh ada di medan perang. Medan perang untuk menghindari hukuman. Tidak ragu untuk mencari sampah meniru dewa. Sebagai dewa, kamu akan segera menjadi murid dewa.
Bagaimana bisa bodoh seperti ini? Bodoh. Orang bodoh adalah kamu. Kamu tidak seharusnya meniru dewa. Lutian, kamu meniru dewa. Harus dihukum. Kakak kedua. Inilah cara kamu berbicara kepada calon gurumu. Lutian, jangan berpikir kamu bisa berpura-pura. Sampai bisa menipu semua orang. Aku adalah orang yang paling mengenalmu. Xiao Tian, panggil beberapa kakak untuk menolongku. Xiao Tian, hanya seekor kura-kura pengecut. Bagaimana mungkin menjadi dewa yang menyingkirkan tirani? Jangan berkata bodoh di sini. Kamu tahu hari itu yang menyelamatkanmu adalah sang dewa pembunuh. Untuk menutupi kekuatanmu menyerang Jiang Cheng. Bahkan tidak ragu untuk melindungi sampah ini sampai sejauh ini. Dewa perang benar-benar berhubungan dengan identitas dewa. Tidak ada sedikit pun kecurangan. Aku akan segera menjadi murid Tuan Dewa. Tidak ada yang lebih memahami. Tuan Dewa saat ini berada di utara. Dan sampah ini pasti tidak mungkin menjadi Tuan Dewa. Aku sudah bilang. Sampah ini, bagaimana mungkin berubah menjadi Tuan Dewa? Hei. Secara logis. Posisi sang dewa pembunuh seharusnya tidak berbohong. Melihat ini. Sampah ini. Lutian, kamu benar-benar harus mati. Lutian, oh Lutian. Kamu semakin lihai berbohong. Bahkan aku. Lutian, dosamu sudah harus dihukum. Kakak kedua, bunuh dia, bunuh dia. Lutian, cepat serahkan dirimu. Di mata kakak kedua. Aku sangat tidak berharga. Apakah aku tidak bisa menjadi JJ? Lutian, kamu belum menyadari kesalahanmu. Kamu takut mati. Di depan dewa. Bagaimana kamu layak menjadi bagian dari keluarga Lu? Keluarga Lu memutuskan hubungan denganmu. Awalnya aku tidak tahu. Sekarang sepertinya semua adalah karma yang kamu dapatkan. Sepertinya tidak ada yang baik. Memang tidak ada yang baik untuk dibicarakan. Serang. Lihat siapa yang berani. Aku berani. Musim panas ini, kamu meninggalkan pos. Tidak mengakui kesalahan dan mencari orang untuk menyamar. Apa kesalahannya? Xiao Tian, kakak kedua marah. Tidak ada yang bisa mengontrol. Kakak, jika tidak, katakan saja aku munafik. Agar kamu bisa membantuku mempertahankan muka, maka aku berpura-pura. Rahasia tidak bisa membunuh sang dewa pembunuh. Kamu tidak perlu melihatku seperti itu. Aku tidak ada hubungannya dengan dewa yang tidak bertanggung jawab ini. Takdir tak bisa membunuh dewa perang. Kamu tidak perlu menatapku seperti itu. Aku tidak ada hubungan dengan dewa perang yang tidak bertanggung jawab sepertimu. Ini merupakan perintah dari dewa perang. Aku datang ke Jiangcheng untuk mencari dewa perang yang hilang bertahun-tahun. Dewa perang. Posisi pemimpin sang dewa perang hanya di bawah sang tertinggi. Di bawahnya adalah dewa perang Asura. Segera akan menjadi murid sang tertinggi dan memegang surat perintah dari sang pejuang. Posisi ini cukup untuk mengalahkan dewa perang. Pedang perintah ilahi. Di atas membunuh pencuri, di bawah memenggal pengkhianat, timur ke langit, barat ke pasir, daun-daun terjatuh. Apa kamu belum berlutut dan mengaku salah? Ternyata itu adalah pedang ilahi. Pedang ilahi itu adalah pedang yang dipakai sang tertinggi. Sang tertinggi bahkan memberikan pedang ini kepada dewa perang Asura. Pedang ini telah membunuh jutaan musuh. Melindungi wilayah besar Sia, melindungi jutaan rakyat. Begitu pedang ini keluar, bisa membunuh segalanya. Bahkan bisa membunuh 7 pembunuh dengan satu tebasan. Berani-beraninya menggunakan wajah sang tertinggi di hadapan kita. Mencari mati. Dewa perang 7 pembunuh, kamu melanggar masuk ke Jiangcheng. Kesalahanmu adalah kamu melawan sampai akhir. Atau kamu, Lutian mengikuti 7 pembunuh, melanggar aturan, dengan kesalahan yang sama. Kalian berdua belum berlutut dan meminta maaf. Berlutut dan mengaku salah. Pedang perintah ilahi. Sebenarnya adalah hadiah yang kukirim untuk kakak kedua. Tak kusangka kakak kedua malah menggunakannya untuk menyerang. Lutian, oh Lutian. Saat kematian di depan mata, kamu masih keras kepala. Masih berargumen sekarang. Apa kamu pikir dengan mengikuti seorang dewa perang yang tidak berguna? Kamu bisa terbang tinggi. Tak tahu bahwa kamu hanya bisa mengikuti di belakangnya. Dan menjadi seorang yang tak berarti. Kamu benar-benar tak bisa diselamatkan. Kakak kedua, Xiao Tian tidaklah seperti itu. Tidak hanya menunggu mati. Kenapa kamu menghina dan menghukum? Kakak 7. Aku lihat kamu pasti telah terpengaruh oleh sampah ini. Tak tahu benar atau salah. Jika begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kakak kedua, silakan menusukkan pedang itu ke dada Lutian. Sungguh tak menghargai, menantang otoritas.
Tak mengenal kebaikan. Mencari mati? Aku lihat kamu. Kak, apa kamu tidak peduli hidupmu? Tidak perlu khawatir. Pedang itu sama sekali tidak akan bisa menembus tubuhku. Karena pemilik pedang ilahi adalah aku, Lutian. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tentu saja aku tahu. Pedang ilahi Lutian bisa menghancurkan besi seperti tanah liat, menusuk tubuhmu semudah memotong tahu. Benarkah? Kakak kedua bisa mencoba. Lutian, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Sekarang berlutut dan mengaku salah. Kenapa kamu masih tidak mau mengaku salah? Kenapa lebih memilih mempertaruhkan nyawamu daripada mengaku salah kepada kakak dan aku? Mengaku salah? Apa kesalahanku? Jangan paksa aku. Kakak kedua, kenapa berbicara banyak dengan sampah ini? Berikan pada Dewa Perang Asura. Cepat, cepat serang. Keadilan harus ditegakkan. Mohon Dewa Perang Asura. Keadilan harus ditegakkan. Mohon Dewa Perang Asura. Keadilan harus ditegakkan. Mohon Dewa Perang Asura. Keadilan harus ditegakkan. Sebagai Dewa Perang. Membinasakan pengacau adalah tanggung jawabku. Tapi kenapa aku tidak bisa melakukannya? Tidak. Aku adalah Dewa Perang. Membunuh pengacau adalah tanggung jawabku. Kalau tidak, lebih baik mengaku salah. Di depan adalah Dewa Perang Asura. Dan dia memegang pedang ilahi. Ah, Lutian. Pedang ini tidak akan kukenakan ke titik fatalmu. Hanya ingin memberimu pelajaran. Sembari meredakan kemarahan banyak orang. Apa ini? Apa yang terjadi minggu ini? Tuhan, bocah ini menahan serangan Dewa Perang Asura. Aku sudah bilang pedang perintah ilahi tidak bisa melukaku. Mengendalikan pedang perintah ilahi. Sudah sampai pada tingkat mampu membelah batu. Tapi kenapa pedang ini tidak bisa menembus tubuh Lutian? Kecuali. Kamu adalah sang tertinggi. Kakak kedua, apakah kamu mengingat masa lalu? Tidak menggunakan seluruh kekuatanmu. Kakak kedua, jika kamu lembut, silakan masukkan dia ke penjara. Aku akan mengadilinya sendiri. Bagaimana aku bisa menganggap kalian sebagai kakak? Sungguh konyol. Tidak. Aku tidak merasa kasihan. Baiklah, Lutian. Sekarang biarkan aku melihat kekuatanmu. Selama kamu bisa menahan pedang di tanganku, aku akan mengakui kamu adalah sang tertinggi. Ah! Sebagai Dewa Perang. Sebagai Dewa Perang, bagaimana bisa menusukkan pedang ke arah orang biasa, tanpa merasa tertekan? Tidak apa-apa kan? Kak, kamu bisa mengalahkan Lu Qiancheng. Hanya seorang Dewa Perang yang biasa. Sudah kalah ya sudah kalah. Sayang kamu masih Dewa Perang. Kenapa bisa tiba-tiba menyerang? Tidak menghormati aturan. Bagaimana bisa kamu mengalahkanku? Kakak kedua, jadi, Dewa Perang Asura dikalahkan oleh Lutian dalam satu serangan. Lutian, sosok macam apa kamu? Tuan, kamu pasti menggunakan trikotor. Menghina sang tertinggi adalah kesalahan Qiancheng. Qiancheng bersedia menerima hukuman. Belum berlutut, bukan. Hari ini meskipun aku mati. Lemparkan tubuhku keluar. Aku, Lu Baihi, tidak akan berlutut. Tidak mungkin, Lutian. Dia tidak mungkin sang tertinggi. Hormat kepada Nona. Sang tertinggi. Sang tertinggi adalah aku yang melanggar sang tertinggi. Apakah kita sejak awal selalu menghina sang tertinggi? Sang tertinggi. Benar, itu dia. Dewa Perang Asura adalah dia yang salah. Tidak ada hubungannya dengan kita. Aku sudah bilang sang tertinggi tidak pernah meninggalkan tugas. Ini. Pertunjukan ini telah berakhir. Saatnya bangkit. Aku memang buta. Hormat kepada sang tertinggi. Hormat kepada sang tertinggi. Hormat kepada sang tertinggi. Mengapa kepala keluarga Lu tidak berlutut? Kenapa aku harus berlutut kepada orang yang aku anggap remeh? Kakak pertama, dia sudah bukan sampah Lu lagi. Dia adalah sang tertinggi itu sendiri. Kakak kedua sudah berlutut. Kenapa kita tidak berlutut? Bukankah dia adalah sang tertinggi yang kita idam-idamkan? Hormat kepada sang tertinggi. Hormat kepada sang tertinggi.
Aku tidak menggunakan kekuasaan untuk menindas kalian, tetapi kalian malah berkelas jelas. Setiap kata tidak lepas dari identitas. Aku tulus kepada kalian. Adalah kalian yang menghancurkan hubungan ini. Kalian yang menghancurkan masa depan kalian sendiri. Memutuskan jalan hidup kalian sendiri. Baiklah, aku akan memenuhi keinginan kalian. Maka, Xiong An, bukankah kamu melindungiku? Selamatkan aku, karena keluargamu, Lu. Aku telah melanggar Sang Tertinggi. Sang Tertinggi, aku salah. Aku tertipu oleh mereka. Aku selalu menganggapmu sebagai yang terhormat, melaksanakan tugas dengan baik. Baik sekali, melaksanakan tugas dengan baik, sebagai pengawas dari 8 prefektur. Berkali-kali membiarkan ninja dari Jepang menyerang Jiangzhou. Dengan hanya satu kalimat ini, bagaimana bisa kau katakan kamu melaksanakan tugas dengan baik? Kakak pertama, cepat suruh Lutian berhenti. Kakak pertama. Kakak kedua, selamatkan aku. Kakak kedua, selamatkan aku. Bangunlah. Bangunlah. Katakan sesuatu. Lutian, aku adalah adikmu. Ampunilah aku. Aku benar-benar tidak ingin mati. Kapan aku menjadi kakakmu? Kalian yang mengundangku kembali dari Lu. Kalian seharusnya bersamaku dalam suka dan duka. Kalian seharusnya menemani aku mati. Bukan. Keluarga Lu mengkhianati Sang Tertinggi, menghina Sang Tertinggi, layak mati 10.000 kali. Untuk meredakan kemarahan Sang Tertinggi, Afu, damai, marah, suruh keluarga Lu keluar satu persatu. Aku, kepala keluarga Wang, bersedia mengikuti. Kepala keluarga Wu bersedia mengikuti. Kalian. Kakak pertama. Hahaha. Mati dengan baik. Mati dengan baik. Kamu adalah kakakku. Kalian seharusnya menemani aku mati. Hahaha. Inilah keluarga Lu kalian. Memang pantas. Yang Mulia Yuande, aku memutuskan hubungan dengan keluarga Lu, mencari kesempatan untuk bertahan hidup. Dan keluarga Huang kita. Dan aku, keluarga Wu, Tiange, dan aku. Apakah jika aku membunuh wanita-wanita ini, maka kamu bisa mengampuniku? Direktur, benar-benar pertunjukan yang bagus. Kalian berkuasa menindas orang lain. Jika hari ini bukan aku Lutian yang ada di sini, tetapi orang biasa, apakah kalian akan memaksa mereka untuk mati? Tidak berperi kemanusiaan. Sang Tertinggi, aku mengerti kesalahanku. Aku rela mati. Hanya berharap Sang Tertinggi mengampuni keluargaku. Aku rela mati. Permohonan kepada Sang Tertinggi untuk mengampuni keluargaku. Aku rela mati. Permohonan kepada Sang Tertinggi untuk mengampuni keluargaku. Terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak. Lutian, kakak, membuatmu pingsan. Adikku dibunuh olehmu. Seluruh keluarga Lu hancur karena kamu. Terpecah belah. Nan Yilang tidak tahu diri. Menyusahkan diri sendiri. Yang terhormat, mohon hormat. Nona, hormat kepada putri sang pejuang. Siapa yang menjadi nona kamu? Aku bilang, jangan sembarangan berlutut. Meskipun kamu berlutut padaku, aku sama sekali tidak akan memohon ampun untukmu kepada kakak Lutian. Kenapa aku harus memohon ampun padanya? Oh. Lutian, kamu sama sekali bukan Sang Tertinggi. Apa yang aku lakukan barusan adalah untuk Nona. Apa maksudmu? Jangan sembarangan berhubungan. Aku datang ke Jiangcheng dengan surat perintah ini, hanya untuk mencari putri sang pejuang yang hilang bertahun-tahun. Satu-satunya tanda adalah tanda di dadanya. Semua ini karena Nona. Jika tidak, bagaimana aku bisa begitu menghormati? Ternyata Xiao Lian adalah putri sang pejuang. Jika tidak, apa? Seandainya aku tidak menyembunyikan identitas Nona, takut dicari orang lain, aku akan mengakui kamu sebagai sang tertinggi di hadapan umum. Kakak kedua. Jadi, untuk menyembunyikan identitas, kamu membiarkan Lutian berbuat sesukanya. Kamu membiarkannya membunuh adikmu, juga menghukum para kepala keluarga. Lu Bai Heng kembali ke keluarga Lu dan menindas orang.
Keluarga-keluarga besar di Jiangcheng menindas rakyat, satu demi satu. Sebaiknya ditangani. Kakak kedua, sejak aku menjadi dewa perang, aku tidak lagi memiliki ikatan keluarga. Aku hanya membedakan benar dan salah. Jadi aku mohon Nona cepat kembali dan mengakui hubungan dengan sang pejuang. Kenapa barusan aku memberi keringanan kepadamu, membuatmu merasa dirimu hebat, masih bisa melawan denganku? Lu Qiancheng setidaknya adalah dewa perang. Jika benar seperti yang dia katakan, bagaimana kakak bisa menjadi lawan Lu Qiancheng? Aku akan ikut denganmu. Xilian, kamu tidak perlu mengatakan itu demi aku. Lu Qiancheng sama sekali bukan lawanku. Baiklah, kita bertanding lagi. Sudahlah, Kak, jika benar seperti yang Dewa Perang Asura katakan, aku juga ingin melihat langsung kerabat yang belum pernah kutemui. Nona, apa yang kamu lakukan barusan? Meskipun aku memanggilnya Lutian, kakak, tetapi kami tidak memiliki hubungan darah. Hei, Xiao Li, jangan terburu-buru. Kak, tunggu aku kembali. Aku ingin dengan terang dan jelas. Kak, silakan pergi. Tuanku, sang pejuang, baru-baru ini dalam pertarungan pribadi, kalah dari pemimpin perguruan dan berniat berdamai, menjaga namanya sebagai yang kedua terkuat. Terus katakan, yang pertama tiada lain adalah kamu, tetapi perebutan posisi kedua juga sangat sengit. Aku khawatir sang pejuang menemukan Nona. Secara nominal untuk mencari keluarga, sebenarnya untuk mengawinkan dengan cucu pemimpin perguruan. Dua orang bekerja sama untuk menghentikan perebutan posisi kedua. Jika tidak, setelah sekian lama tidak mencari, kenapa tepat pada waktu ini? Dewa Perang Asura datang mencarimu. Maka kamu dan Ye Qingcheng selidiki sedikit. Jika ada situasi, segera laporkan padaku. Juga dengan nama guru mengundang keluarga Jiang untuk bersama. Aku ingin melihat setelah mengalami ujian ini. Apakah mereka masih percaya diri? Xiao Yan, jangan khawatir. Dengan kakak kedua di sini, Sukelin tidak akan mengalami bahaya. Semoga demikian. Semoga Tuan Lu bisa seperti yang dia katakan. Melaksanakan tugas dengan baik untuk melindungi Xiao Lian. Lutian, kamu sama sekali bukan sang tertinggi. Kami berempat saudara perempuan bisa sampai di posisi sekarang karena kemampuan kami sendiri. Semua keluarga di Jiangcheng telah dihukum. Hanya kami, saudara perempuan keluarga Lu yang masih hidup. Inilah takdir yang diberikan. Sekarang Jiangcheng dalam keadaan hancur. Pemimpin Jiangcheng hanya bisa keluarga Lu. Ayo pergi. Xiao Tian, sang tertinggi mengundang keluarga Jiang, bertujuan untuk menyelidiki sifat keluarga. Semoga kakak pertama bisa memanfaatkan kesempatan ini. Itu tergantung pada keberuntungannya. Dia harus segera datang. Aku pergi menjemputnya. Baik. Oh, ini bukan teman lama Lutian. Lutian, kamu sudah diusir oleh keluarga Lu. Masih berani datang ke Jiangcheng Grand Hotel. Jiang Hua-Hua. Kamu sampah. Kamu tidak pantas memanggil namaku. Kamu harus memanggilku Nona Jiang. Dari mana datangnya pengemis ini? Hua-Hua, kamu mengenalnya? Dia hanya karena identitas keluarga Lu, hanya bisa dengan susah payah masuk ke sekolah yang sama denganku. Setelah itu, karena Yang Zi diusir oleh keluarga Lu. Hauge, kamu benar. Dia sama sekali bukan siapa-siapa, hanya pengemis. Hei, kamu mau pergi kemana? Siapa yang mengizinkanmu pergi? Hauge sekarang adalah raja layar. Di dunia hiburan itu adalah senior. Jika orang-orang di dunia hiburan melihat Hauge, mereka semua harus membungkuk. Kamu seorang pengemis tidak memberi hormat pada Hauge. Apakah kamu berniat pergi begitu saja hari ini? Yang tidak tahu takut. Tak disangka, semakin tidak mampu orang malah semakin sok. Oh, apa yang kamu katakan? Hei, Hua-Hua, kamu baik-baik saja. Sekarang segera minta maaf kepada pacarku. Jika tidak aku akan membuatmu menderita. Membuatku menderita. Aku adalah raja layar. Tentu saja lebih hebat dari kalian para pengemis. Dari mana kamu menjadi raja layar? Aku ingat orang-orang di lingkaran ini. Sebelumnya selalu berprestasi dan berbakat. Kenapa sekarang siapapun bisa menjadi raja layar? Tentu saja karena aku memiliki dukungan dari belakang. Dia adalah salah satu dari keluarga besar Jiangcheng, raja. Jika kamu sekarang berlutut dan minta maaf, mungkin aku akan mengampunimu. Lucu, sangat lucu. Memang pantas menjadi orang yang tidak tahu malu.
Hauge, hari ini, kamu tidak boleh melewatkan pengemis yang tidak tahu diri ini. Tentu saja aku tahu. Lu Tian, kamu hanya seorang sampah yang diusir oleh keluarga Lu. Hauge hanya perlu menggerakkan lidahnya. Sudah bisa membuatmu tidak bisa bergaul di Jiangcheng. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membuat Xiao Tian tidak bisa bergaul. Lu Zilian, kenapa kamu? Apakah kamu ingin membela Hauge yang berkata tadi? Hauge adalah raja layar. Diam. Nona Lu, bisa bertemu denganmu adalah kehormatan Zhao Hao. Hauge, kamu adalah raja layar. Seharusnya Lu Zilian yang menghormatimu. Lu Zilian adalah nona ketujuh keluarga Lu. Dia bukan hanya sosok di dunia hiburan. Apa katamu Lu Zilian adalah keluarga Lu? Jika tidak, bagaimana bisa? Dia hanya perlu menggerakkan jarinya. Aku di dunia hiburan tidak akan memiliki tempat. Cepat, datang dan hormat. Ah, Nona Lu, aku adalah tak tahu malu. Ya, maaf. Seharusnya kamu yang meminta maaf, bukan aku. Oh, maaf. Aku tidak tahu kamu dan Nona Lu masih bersama. Lu Tian, aku salah. Aku mengira kamu telah diusir oleh keluarga Lu. Tak kusangka masih ada Nona Lu yang mendukungmu. Terima kasih. Bukankah kamu pergi menjemput Lu Ziling? Kenapa kamu kembali begitu cepat? Aku menelepon kakak pertama. Kakak pertama tidak mengangkat. Sepertinya, pesta beberapa hari lalu tidak mengubah pikirannya. Benarkah? Kakak pertama sebelumnya sangat mendukung kita. Kenapa sekarang jadi begitu keras kepala? Keras kepala. Keras kepala, maaf. Nona tertua keluarga Lu. Nona ketujuh keluarga Lu. Keluarga Lu tidak memiliki nona ketujuh. Sejak Lu Zilian mengkhianati keluarga Lu demi Lu Tian, dia jelas bukan orang keluarga Lu. Tentu saja dia tidak berhak menikmati kehormatan yang diberikan keluarga Lu. Kakak perempuan jelas adalah yang salah dari keluarga Lu. Apakah aku tidak boleh memilih Lu Tian? Lu Zilin sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Lu. Jadi kamu bukan orang keluarga Lu lagi. Kenapa kamu harus meminta kami menghormati kamu? Aku pikir kamu masih orang keluarga Lu. Siapa yang bisa menyangka? Dua orang yang tidak berguna. Memang yang tidak berguna adalah yang tidak berguna. Masih berani meminta aku, sang raja, untuk meminta maaf. Cepat datang ke sini dan berlutut di depan raja ini. Aku tidak melakukan apa-apa. Kalian yang suka merendahkan orang lain, mengikuti kekuasaan. Diamlah. Aku tidak menyangka kamu diusir dari keluarga Lu. Masih mengibarkan bendera keluarga Lu sambil berbuat sembarangan. Aku berbuat sembarangan. Kamu sudah membuat Hao Hao marah. Minta maaf padanya. Kata Nona Lu itu benar. Lu Tian memang tidak menghargai orang lain. Masih memanfaatkan nama keluarga Lu untuk menekan aku. Kakak perempuan tidak boleh membiarkannya begitu saja. Lu Tian, apakah kamu harus begitu terobsesi? Apa itu namanya menindas orang lain? Menurutku, itu adalah gambaran terbaik dari sikap Lu Ziling sehari-hari. Apa maksudmu dengan kata-kata itu? Tanpa bertanya apa-apa, langsung menuduhku. Jika bukan menindas orang lain, lalu apa? Kamu mengada-ada. Aku jelas melihat kamu yang pertama kali membuat Hao Xiao marah. Jika bukan karena sikapmu yang meremehkan orang lain, kenapa dia bisa begitu marah? Kakak, itu hanya satu sisi dari Zhao Hao. Dia yang mencari masalah lebih dahulu. Adik ketujuh, kamu bahkan belajar berbohong demi Lu Tian. Kakak, apakah kamu lebih memilih percaya aku berbohong daripada percaya Lu Tian? Jika kamu benar-benar ingin menyelidiki kebenaran, silakan lihat rekaman CCTV hotel. Tidak perlu berdebat di sini. Tuan ketujuh, mari kita pergi. Kamu yang pertama kali berbuat onar. Aku tidak. Lu Tian membuat masalah dengan nama keluarga Lu. Itu tidak ada hubungannya dengan Yo Hao. Benar. Aku sudah tahu dia selalu jadi beban. Sungguh anjing yang brengsek. Aku adalah anjing raja. Raja, selama Anda suka, apapun milikku adalah milik Anda. Termasuk wanitaku. Yang mulia, bukankah Anda selalu menyukai nona ketujuh dari keluarga Lu? Aku mendengar. Nona ketujuh sekarang telah memutuskan hubungan dengan keluarga Lu. Kakak senior, jangan takut. Nona Lu. Apakah itu benar? Selama Lu Zilian tidak menyadari kesalahannya. Memutuskan hubungan dengan Lu Tian. Dia tidak akan pernah bisa pulang. Hahaha, Nona Qi. Asalkan kamu setuju hari ini. Aku pasti akan memenuhi permintaan Wang Xiao. Lebih baik dari keluarga Lu. Jangan memberi minum jika tidak mau. Hukuman minum satu langkah demi langkah. Kamu mencari mati. Kamu pengemis bau. Lepaskan aku. Apakah kamu tahu siapa aku? Siapa kamu? Ayahku adalah Wang Jiajia. Wang Jia adalah keluarga terkuat di Jiangcheng.
2 kalimat saja akan membuatmu menghilang dari dunia ini. Menghilang dari dunia ini? Ya, Wang Xiao, apakah kamu baik-baik saja? Sialan. Keluarga Wang adalah keluarga terbesar di Jiangcheng. Apakah kamu mencari mati? Baiklah, jika begitu. Kamu bisa menghubungi kepala keluarga Wang. Aku ingin tahu bagaimana aku mati. Berani sekali kamu memanggil kepala keluarga Wang dengan langsung. Hari ini aku pasti akan membunuhmu. Jelas kamu yang mencari masalah lebih dahulu. Kenapa Lutian harus meminta maaf? Apa kamu pikir kamu masih keluarga Lu yang terhormat? Nona ketujuh. Hari ini kalian harus merangkak pergi dari sini. Jika tidak, aku pasti akan membuat kalian mati. Ternyata mengajarkan anjing gila itu harus membayar nyawa. Itulah aturan keluarga Wang. Siapa suruh aku adalah anak sulung keluarga Wang. Sepertinya hukuman untuk keluarga Wang terlalu ringan. Hukuman? Apakah kamu pikir kamu adalah Tianzun? Statusku dan hukuman yang seharusnya kamu terima. Sepertinya tidak ada hubungan yang besar. Jelas di pesta orang kaya, Tianzun memerintahkan untuk menindak. Inilah hasil tindakan keluarga Wang. Masih saja bertindak sewenang-wenang. Menindas orang lain. Tianzun memang menindak keluarga Wang, itu benar. Itu justru mempercepat proses aku menguasai keluarga Wang. Tidak lama lagi. Aku akan menjadi kepala keluarga Wang. Lucu sekali melihat kepala keluarga Wang merangkak pergi dari sini. Orang ini benar-benar menjijikan. Sangat sombong, hahaha. Sombong itu apa? Siapa suruh aku adalah tentara keluarga Wang? Kakak, sekarang kamu akhirnya melihat urutan peristiwanya. Apakah kamu tidak memiliki yang ingin kamu katakan? Lutian adalah adik kami. Sejak memutuskan hubungan. Lutian tidak lagi menjadi adik aku. Sepertinya satu-satunya bantuan yang kalian punya tidak dapat diandalkan. Aku tidak pernah bilang aku adalah Wang Xiao. Apakah kamu menindas kami? Apakah kamu menganggap keluarga Lu tidak ada di depan mata? Keluarga Wang berbuat begini. Apakah kamu tidak menganggap keluarga Lu sama sekali? Jangan salah paham. Apa yang aku lakukan bukan untukmu. Aku hanya tidak tahan melihat tindakan keluarga Wang yang seperti ini. Nona Lu. Kamu jelas ingin berlawanan dengan keluarga Wang. Atau sepertinya dalam beberapa tahun ini keluarga Lu berkembang terlalu cepat. Sehingga kamu, Lu Qiling. Sama sekali tidak tahu posisi dirimu. Keluarga Lu memang berkembang pesat. Tapi keluarga Wang adalah perusahaan yang sudah ada selama ratusan tahun di Jiangcheng. Saat ini keluarga Lu belum bisa menjadi lawan keluarga Wang. Nona Lu. Aku berharap kamu bisa mengerti. Menghadapi kemarahan keluarga Wang. Keluarga Wang selalu menjadi. Keluarga Lu akan menghilang dari dunia ini. Kakak. Kakak pasti masih akan melindungi kita, kan? Kakak yang dulu memang seperti itu. Aku ingat waktu kecil ada pengemis yang mengganggu kami. Kakak selalu melindungi kami. Sayangnya orang pasti bisa berubah. Jika bukan karena masa lalu ini. Kenapa aku harus beberapa kali mengungkapkan kenyataan ini? Jangan lupakan adik keduaku. Dia adalah dewa perang. Dewa perang tidak mengenal Tianzun. Dewa perang sama sekali tidak bisa mengerti. Aku bilang Nona Lu, apakah kamu tidak mengerti? Sekarang kamu hanyalah daging di atas papan pemotongku. Raja, jika kamu melakukan ini. Apakah kamu tidak takut Tianzun menghukummu? Di pesta ayah. Tianzun sudah jelas memberikan perintah. Tidak boleh ada keluarga besar yang menindas orang lain. Hari ini yang mengundang kita adalah Tianzun. Kenapa kamu pikir dia melakukan hal ini? Apakah kamu pikir Tianzun mengundang? Tentunya karena dia melihat kekuatan kami. Untuk memberi kami para pengedar narkoba besar. Pemikiran yang bagus. Dan kamu yang seperti ini. Hanya dengan muncul di sini sudah membuat udara menjadi busuk. Benar? Kamu hanya dengan muncul di sini sudah menjadi dosa. Raja mengajarkanmu. Semua itu untuk membersihkan sampah bagi Tianzun. Jika Nona Lu dan Nona ketujuh ada di sini. Aku bisa meminjamkanmu. Jangan terlalu berlebihan. Bahkan jika aku Lu Shijin tidak sebanding denganmu. Maka ditambah beberapa kakakku yang lain. Saudaraku dari keluarga Lu memang cukup banyak. Tapi dibandingkan dengan Jiang Cheng. Tapi dibandingkan dengan Jiang Cheng Hao. Sungguh disayangkan. Aku jelas member mereka kesempatan. Mereka malah ingin
Apa yang ingin kalian lakukan? Beberapa wanita bau, Wang Xiao bahkan tidak bisa menangani. Sungguh memalukan bagi keluarga Wang. Jangan banyak bicara. Kenapa Wu Xiao ini bersatu dengan semua keluarga? Untuk memberi tekanan pada keluarga Lu. HMPH, kakak. Kenapa aku berpura-pura menjadi orang bijak? Apakah kamu mengira keluarga Lu adalah keluarga Lu yang dulu? Lu Hao, pesta keluarga Lu menyinggung Tianzun dan diusir. Saudara perempuan keluarga Lu sudah tidak memiliki posisi yang sama. Dan kami dari semua keluarga hanya memiliki jia-jia yang bahagia. Jangan terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan di Jiangcheng. Memiliki kekuasaan dan kekuatan adalah segalanya. Jadi, aku mohon Nona Lu dan Nona ketujuh untuk mempertimbangkan dengan baik. lagi pula kesabaranku sangat terbatas. Maaf, maksudku adalah agar kalian dapat memperbaiki diri. Bukan agar kalian semakin menjadi-jadi. Jadi kalian hanya mencari jalan mati. Siapa yang datang dari mana? Aku adalah Tianzun. Hahaha. Apa yang kamu katakan? Kamu yang tidak berguna. Benar-benar Tianzun. Sangat bodoh. Kenapa? Apakah kamu ingin memainkan skenario di mana Tianzun menyamar, lalu mengadili kami beberapa pemuda? Kalian yang tidak berguna ini hanya suka bermimpi di siang bolong. Hahaha, apakah kamu sendiri yang datang? Atau apakah aku datang secara pribadi? Tidak tahu diri. Di tempat terbuka ini, memang bukan tempat yang bisa. Tapi sekarang hanya bisa bekerja sama. Berani sekali kamu menghormati Tianzun seperti ini. Kenapa? Lu Tian memang Tianzun. Orang yang menghukum semua orang kaya di pesta itu juga adalah Lu Tian. Kamu tidak percaya? Ini. Aku memang mendengar Tianzun adalah orang yang tidak mencolok. Apakah itu benar-benar dia? Bagaimana mungkin? Pada hari itu, ayah kalian juga tidak percaya. Tianzun, hahaha. Aku sangat takut. Jangan berpikir aku tidak tahu. Kalian orang keluarga Lu bersatu untuk menyamar sebagai Tianzun. Jika dia benar-benar Tianzun. Kenapa kalian keluarga Lu menerima hukuman yang paling berat? Kenapa kamu, pengemis yang tidak berguna, berani menyamar sebagai Tianzun? Mohon bunuh pengemis yang tidak berguna ini. Jangan mendekat. Terima kasih. Sial. Kamu pengemis yang tidak berguna. Dari mana kamu mendapat kekuatan sebesar ini? Tolong, ajari aku tentang pengemis ini. Apa? Kenapa bawa bantuan? Mengerti sedikit lebih baik dan lepaskan aku. Jika tidak, kamu hanya memiliki jalan mati. Lepaskan aku, dan kamu juga harus meminta maaf. Berlutut sampai aku puas. Mungkin aku masih bisa memberimu jalan hidup. Kamu terlalu berlebihan. Kalian yang mencari mati. Kalian yang mencari mati masih tidak mau pergi. Aku pergi. Ya Tuhan, Wu Xiao pasti akan membalas dendam padaku. Kakak, apakah kamu takut? Aku tidak takut, tapi aku khawatir tentangmu. Itu sudah cukup. Hanya seekor anjing. Aku tidak akan melepaskanmu. Yang tidak berguna berani berkata seperti itu. Apakah kamu meremehkan Wu Jia? Meremehkan keluarga besar Jiangcheng. Mencari mati, bunuh dia. Siapa yang bisa membunuhnya? Aku akan memberi 1 juta sebagai hadiahnya. Kamu. Mau apa? Apa yang kamu lakukan? Aku sudah bilang. Untuk orang kaya yang tidak berperi kemanusiaan ini. Kamu tidak bisa menyentuhku. Aku adalah anak muda dari Wu Jia. Ya, di sampingku tidak hanya kekuatan Wu Jia, juga ada keluarga-keluarga di Jiangcheng. Jika kamu berani bergerak. Apakah aku melawan semua keluarga di Jiangcheng? Lu Tian, berhenti. Apakah kamu benar-benar akan menyerang? Maaf. Hei, bye. Paman ketiga, cepat datang. Seseorang ingin membunuhku. Apa? Ada apa? Seseorang ingin memutus jalan hidup Wu Jia. Sejak si bungsu rela memutus jalan hidupnya, Wu Jia sudah terjual. Selesai. Selanjutnya, yang harus kamu hadapi adalah kekuatan seluruh Wu Jia. Benarkah? Aku memberi mereka waktu untuk datang ke sini. Aku ingin melihat. Orang-orang Wu Jia itu seperti apa? Hei.
Jangan takut. Lu Tian, mereka datang. Anak muda, apakah kamu ingin memutus urat nadi Wujia? Wujia bersatu dengan semua orang akan membuatmu mengerti. Menghina Wujia, hanya ada jalan mati. Lu Tian. Orang sepertimu hanya memiliki satu kesempatan untuk melakukan kesalahan. Tunggu untuk bertobat di bawah tanah. Apa yang kakakmu panggil dia? Ya Tuhan, keluarga Wu berani sekali. Hormat pada Tianzun. Bukan Lao Bai. Kenapa kamu masih ragu? Cepat bunuh pengemis ini. Jangan tertipu olehnya. Bajingan. Kesempatan yang didapat Yu Jie dengan nyawanya. Terbuang begitu saja. Kesempatan yang didapat dengan nyawanya. Terbuang begitu saja. Jangan bercanda denganku. Ahui, apakah kamu melihat aku bercanda? Berlutut? Tian Ge. Itu salahku? Tidak terlalu lama. Itu salahku? Tidak terlalu lama. Tolong, maafkan aku. Ampuni aku. Bukankah dia menyamar? Lagi pula orang seperti dia bagaimana mungkin jadi Tianzun? Betul. Di pesta orang kaya, dia benar-benar seorang pemuda. Memberikan semua keluarga pelajaran berdarah. Nama pemuda itu, suatu hari pasti akan kalian ingat. Jika tidak, keponakanku tidak akan mencari masalah. Kalian yang menyebabkannya. Ada orang Wu yang datang. Dia ingin menyeretku keluar dan membunuhku. Aku salah. Yukian, aku mohon, tolong beri aku satu nyawa. Jika hari ini di sini ada orang biasa, dan bukan Tianzun, apakah kalian akan membiarkannya pergi? Cepat turun, jangan. Tuan Yu, aku salah. Maaf, aku. Aku tidak mengenali Tianzun. Aku tidak mengenali Dragon Xiao. Kami salah. Ampuni kami. Kalian tadi tidak berkata seperti itu. Maaf, Tianzun. Tadi aku juga terprovokasi. Jika tidak, bagaimana mungkin aku tidak menghormati Tianzun? Mohon Tianzun ampuni dia. Kami Wujia hanya memiliki satu keturunan. Ya, Tianzun. Tapi aku sudah memberi kalian kesempatan. Orang-orang, tangkap mereka dan bawa mereka pergi. Tianzun, ini karena kamu tidak tahu. Ditambah Jiang Cheng butuh pemimpin. Posisi kepala keluarga Wu mulai sekarang adalah milikmu. Tapi aku tidak bisa mendidik generasi muda. Mereka pantas mati. Ketika kamu melakukan kesalahan yang sama seperti mereka, aku pasti akan menghukummu. Terima kasih atas kebaikan Tianzun. Lu Tian. Meskipun kamu bukan Tianzun. Menyamar sebagai Qi Tian. Tapi aku juga tahu kamu adalah pengakuan. Untuk melawan keluarga setan. Aku hanya bisa mengakui identitasmu sebagai Tianzun. Tian Ge, tidak baik. Pemimpin Wulin meminta Nona Su untuk menikah. Zanzun sudah menyetujuinya. Apa? Zanzun adalah pemimpin Dewa Perang. Kekuatan hanya di bawah Tianzun. Kenapa dia bisa berkompromi dengan pemimpin Wulin? Sepertinya aku tidak muncul. Pemimpin Wulin sudah lebih kuat dari Zanzun. Jadi, aku harus. Tian Ge, bagaimana ini? Untuk Xiao Lian. Juga untuk mencegah dua orang bertarung. Pesta pertunangan ini aku pasti harus hadir. Ayo. Dapat kembali dari tangan Tianzun. Sungguh kehormatan bagi kami. Ya. Nona Lu yang terhormat sebagai saudara Tianzun. Jika ada yang salah dari Wujia, aku mohon maaf lebih dahulu. Nona Lu, sekarang Jiang Cheng butuh pemimpin. Memang memerlukan seorang pemimpin. Apa maksud kalian? Nona Lu, kamu adalah pemuda berbakat, dan juga saudara Tianzun. Kamu sangat tepat untuk menjadi pemimpin ini. Iya? Jadi aku tidak bisa menolak. Kami pamit dulu. Lu Tian, kamu bisa menyamar sebagai Tianzun. Aku juga bisa memanfaatkan situasi. Aku akan menunjukkan padamu. Tanpa dirimu, kami akan berkembang pesat. Pergi? Aku harus pergi. Maaf, Nona. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Kenapa? Ini adalah perintah Zanzun. Perintah Zanzun. Perintah Zanzun. Iya. Meminta kamu untuk membawa pulang putri yang belum pernah kamu temui ini, dan membantu dia menikah. Aku dan Lu Tian akhirnya bertemu. Kenapa kalian harus memisahkan kami dengan cara seperti ini? Tolong, Nona, jangan keras kepala. Ternyata di mata kalian dewa perang. Aku bahkan dianggap rindu sebagai tindakan keras kepala. Karena kamu adalah putri Zanzun, maka menikah adalah tugasmu. Siapa yang mengatur? Jika kamu baru saja kembali dan harus menikah dengan pria asing, apakah kamu mau? Aku awalnya berpikir aku akan memiliki kasih sayang, tapi aku tidak menyangka
Menyambutku adalah jebakan yang begitu mengerikan. Aku ingin menikah dengan Lutian. Maaf. Kasihan, aku datang. Du Tiange. Apakah kamu mau? Aku awalnya mengira aku akan memiliki kasih sayang keluarga. Tapi aku tidak menyangka, yang menyambutku adalah jebakan yang begitu mengerikan. Jika aku menikah, aku juga ingin menikah dengan kakak Lutian. Maaf. Kasihan aku datang. Kakak Dutian. Dutian, kamu datang ke sini. Kalian menyembunyikanku dan menggunakan adikku sebagai alat perjodohan. Apakah aku tidak seharusnya datang? Ini adalah misi Su Huailian. Misi. Jika pernikahan ini dapat menghentikanku dari hidup di hari berikutnya. Jika bisa, membuat pemimpin dunia bela diri, dan Zanzun berhenti dari duel tanpa akhir ini. Maka ini adalah apa yang seharusnya dilakukan Su Huailian. Lalu, apakah kalian sudah menanyakan pada Su Huailian? Sungguh konyol. Kapan tepatnya menghentikan pertarungan antara dua orang terkuat ini? Harus mengorbankan kebahagiaan seorang wanita untuk mencapainya. Aku tidak mau, tapi ini sudah cara yang paling mudah. Baiklah, kalau begitu aku tanya. Jika yang kau butuhkan adalah orang yang berhubungan denganmu adalah Shura Zanshen, apakah kau mau? Sebagai Shura Zanshen, tugasku adalah menjaga dari luar, bukan terjebak di sini. Bagus sekali, menjaga dari luar. Apakah Su Huailian bukanlah orang yang seharusnya dilindungi oleh Shura Zanshen? Hentikan berdebat di sini. Yang berdebat adalah kamu, Xiao Lian. Jika aku menikah, aku hanya akan menikahi kakak Lutian. Dari mana ada pengemis? Berani mengganggu pertunangan cucu pemimpin dan putri Zanzun. Cepat keluar. Lutian, sebelum kemarahan ini meledak, aku sarankan kamu segera pergi. Jika pergi, aku juga akan membawa Xiao Lian bersamaku. Kakak Yu Tian, apakah kamu benar-benar bersedia melawan mereka demi aku? Mereka? Aku belum akan melepaskan. Hahaha. Aku ingin melihat siapa yang ingin membawaku pergi dari istriku. Hahaha, ternyata ini hanya seorang pengemis. Kamu ini seperti naga. Apakah kamu ingin mati sendiri atau aku bantu kamu? Cucunya pemimpin membunuh seperti membunuh ayam. Siapapun yang mengganggu cucu pemimpin, jika ringan akan dihukum mati, jika berat akan disiksa. Cucu pemimpin Lutian ini. Mohon jangan perhitungan dengannya. Jangan perhitungan dengannya. Bicara soal ini, apa yang kau maksud? Yang tersakiti hanya akan mati. Siapapun yang kau sakiti hanya akan mati. Sepertinya kau, pengemis bau ini, tidak tahu situasi. Datang untuk merebut tunanganku. Ah, aku memang tidak banyak mendengar tentangmu. Baiklah, hari ini, aku akan baik hati memberitahu kamu. Tapi, di kelas pagi, kamu harus mendengarkanku. Kakak Lutian, aku tidak akan pergi denganmu. Jangan sampai karena aku, kakak Lutian jadi terlibat. Kamu. Sebaiknya kamu jangan bergerak. Hari ini adalah pernikahan kami. Apakah kamu ingin mengacau dan menghentikan pernikahan ini? Aku ingin pergi. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Apakah kamu benar-benar berpikir jika kamu bersamaku, aku akan menganggapmu sebagai istriku? Apa maksudmu? HMPH, aku katakan yang sebenarnya. Kamu hanyalah boneka empuk yang membuatku merasa enak di tengah malam. Sebelumnya, semua mantanku sudah aku siksa sampai mati. Aih, seperti kamu yang cantik ini, jika aku siksa sampai mati, Tentu akan sangat menyenangkan. Ahahaha. aku paling suka melihat ekspresi menyiksa kalian wanita sebelum mati. Memikirkan diri sendiri yang secantik kamu, tentu membuatku sangat bersemangat. Ahahaha. Sebelumnya, aku mendengar cucu pemimpin mati muda. Tidak menyangka alasannya seperti ini. Bahkan jika itu Putri Zanzun, tidakkah dia layak untuk dihormati oleh cucu pemimpin? Tapi jika mengorbankan satu orang, dapat membuat cucu pemimpin tenang untuk beberapa waktu, maka pengorbanan itu adalah hal yang seharusnya. Kau berani menyalahgunakan statusmu untuk berbuat jahat. Melanggar hukum. Hukum, akulah hukum. Apakah kamu tidak ingin aku melepaskannya? Kamu, apa maksudmu, HMPH? Jika kamu memotong dagingmu di depan umum, Mungkin Wu Huashi Xian akan melepaskan kekasihmu. Kau binatang, haha. hina saja. Semakin kamu hina, semakin aku senang. Sekarang memikirkan kamu yang disiksa. Aku sudah sangat senang. Hahaha. Ini adalah kata-katamu. Jika kamu memotong dagingmu,
Aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Hahaha, sialan kamu. Nak, kamu dari rumah sakit jiwa mana? Berani mengancamku. Cucunya pemimpin setuju untuk melepaskannya. Itu sudah menjadi keberuntungannya. Dia ini mencari kematian. Cukup, Lutian. Cucunya pemimpin. Urusan Lutian, aku akan menangani sendiri. Tidak akan mempengaruhi kamu. Berhenti. Oh, tidak. Apa yang kamu lakukan? Kamu hanya seorang syura kecil. Kapan urusanku jadi urusanmu? Aku berperang di medan perang. Mohon cucu pemimpin lebih menghargai diri. Berperang di medan perang. Di mataku. Kalian semua hanyalah anjing yang lebih tinggi. Tapi melihat anjingmu, sepertinya cukup bagus. Cobalah menggonggong sedikit. Mohon cucu pemimpin lebih menghargai diri. Haha, menghormati. Sudah berapa lama aku tidak mendengar kata itu? Karena yang mengatakan ini. Mereka semua sudah mati. Aku ini. Juga cukup menyayangi wanita. Begini. Asalkan kamu melepas bajumu di depan umum untukku. Aku akan memberimu satu kesempatan. Bagaimana? Lepaslah. Haha, kalian bisa membunuh bersama. Dengan begitu aku akan merasa lebih puas. Kamu begitu merasa di atas angin. Tidak takut akan balasan. Balasan. HMPH, ini hanyalah ucapan untuk menenangkan diri kalian. Aku sudah membunuh begitu banyak orang. Kenapa tidak pernah ada balasan? Hahaha, sepertinya aku sudah lama tidak mengatur. Sampai-sampai membuatmu sebegitu angkuh. Mengatur? Kamu mengira kamu siapa? Tianzun, kamu cukup cerdas. Haha, Shenlong Tianzun. Tidak terlihat ujungnya. Jika memang Tianzun, tentu aku akan berpura-pura sembuh. Sayangnya, kamu bukan. HMPH, beritahu kamu. Mengancam mati. Sama mudahnya seperti menginjak semut. Apakah begitu? Maka kamu bisa mencobanya. Bagus. Mencari mati. Berhenti. Meskipun kamu cucu pemimpin. Aku juga tidak bisa membiarkanmu menganiaya orang-orang biasa ini. Ternyata, kakak kedua tahu dirinya sebagai syura. Semoga pemimpin tidak lagi mengganggu. Baiklah, itu sudah cukup untuk membuatku marah. Semoga pemimpin tidak lagi mengacau. Mati? Hahaha. Menjadi syura selama ini. Kakak kedua masih selevel ini. HMPH, jangan buang kata. Maka sekarang, berlututlah untukku. Begitu saja. Kamu menyerang diam-diam. Jangan lupakan, sekarang kamu adalah orang yang kalah padaku. Daripada hidup. Aku lebih suka mati. Wah. Merusak hal baikku dan mencari mati. Kakak Qiutian. Kamu sangat hebat. Cucunya pemimpin. Ternyata hanya seorang sampah yang mengandalkan kekuasaan. Tidak menyangka kamu cukup hebat. Apakah kamu ingin mengemis? HMPH, tidak tahu siapa yang lebih hebat. Pukulan pemotong itu adalah iblis kejam yang telah membunuh ribuan orang. Hahaha, tidak menyangka Shura Zanshan masih punya sedikit pengetahuan. HMPH, aku mengakui dalam berkelahi aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi hanya Tianzun yang bisa mengalahkan pemotong itu. Pisau ini adalah alat pembunuh besar. Bagaimana bisa kamu menggunakannya seperti sutra? Di dunia ini, yang bisa menghukum hanya Tianzun. Dan anak ini berani melawanku. Berdiri tegak. Istirahat sejenak. Jalan, Nak, daging ini, Aku tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Kenapa kamu hanya terdiam? Segera bunuh dia. Aku tidak bisa bergerak. Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah satu-satunya yang bisa membunuhmu di dunia ini. Tarik pedang. Pedang ini adalah seorang ahli kelas dunia. Ternyata dibunuh dengan satu pukulan oleh orang ini.
Siapa sebenarnya orang ini? Tidak sia-sia kamu. Kakak Luhan. Sekarang giliranmu. Apa yang kamu lakukan? Aku adalah pemimpin yang terhormat. Kamu tidak bisa menggerakkanku. Hanya Tianzun yang bisa menggerakkanku. Kebetulan, aku adalah Tianzun. Maka apakah kamu akan bersiap untuk dipancung? Ah, kamu ternyata Tianzun. Apa yang terjadi? Lu Tian mengalahkan pemotong. Melihat dunia, yang bisa mengalahkan pemotong hanya sedikit. Yang bisa mengalahkan pemotong dengan satu pukulan. Selain Tianzun, siapa lagi? Apakah mungkin orang biasa ini? Benar-benar Tianzun. Kakak Lu Tian. Kamu tidak menipuku. Tentu saja. Bagus, ini baru kakak Lu Tian yang kukenali. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Apakah kamu yang bergerak? Atau aku yang membantumu? Aku. Aku tidak akan mati di sini. Pedang dari dewa. Menghancurkan musuh. Memancung pengkhianat. Biarkan aku memberikan suratmu. Memancung wanita hina ini. Berhenti. Xiao Tian. Tidak menyangka pertemuan kita akan menjadi seperti ini. 5 adik Xiao Tian. Aku mendengar kakak tertua mengusirmu dari keluarga Lu. Di dalam hatiku, aku selalu menganggapmu sebagai adikku. Apakah kamu tahu, Xiao Tian? Ini di luar dugaanku. Kakak Wu ternyata adalah orang yang sangat mengutamakan hubungan keluarga. Jadi, kamu bisa tenang. Lepaskan cucu pemimpin ini. Jadi ini adalah tujuanmu. Sekarang aku adalah penasihat pemimpin dunia bela diri. Melindungi cucu pemimpin adalah tanggung jawabku. Jadi, apakah kamu ingin aku melihat dari sisi hubungan keluarga ini? Aku bilang, ini adalah tanggung jawabku. Apakah kamu ingin melawanku? Meskipun cucu pemimpin ini berbuat jahat, kamu tetap harus melindunginya. Pemimpin dunia bela diri memiliki budi pekerti padaku. Jika bukan karena dia, aku sama sekali tidak memiliki dana dan hak. Untuk meneliti senjata dan teknologi yang paling aku sukai, aku harus mengeksekusi. Lagi pula, aku sedang melindungimu. Melindungiku. Kamu bisa mengalahkan satu pemotong, tapi bisakah kamu mengalahkan ribuan pemotong? Pemimpin dunia bela diri dapat memanggil ribuan murid. Begitu kamu menyerang cucu pemimpin, kamu sedang melawan pemimpin dunia bela diri. Dia akan mengejarmu sampai ke ujung dunia. Benarkah? Tapi sebelum itu, aku akan mengumumkan kesalahan pemimpin dunia bela diri. Xiao Tian, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Tianzun. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai Tianzun. Kenapa kamu tidak mengerti? Di dunia ini, satu-satunya yang bisa melawan pemimpin dunia bela diri, hanya Tianzun. Namun sayangnya, kamu bukan. Ternyata kakak Wu sama seperti kakak-kakak lainnya. Tidak percaya. Apa yang harus aku percayai? Percaya pada seseorang. Yang setiap hari hanya berdiam di rumah. Aku setiap hari di rumah untuk merawatmu. Apa kamu mengira pencapaianmu hari ini tanpa bantuanku? Kamu akan sampai di sini. Cukup, yang membantuku adalah pemimpin dunia bela diri. Dan kamu, Lu Tian, hanyalah seseorang yang perlu dilindungi. Aku akan mencari cara untuk mengirimmu masuk. Apa yang terjadi hari ini? Aku akan berusaha meyakinkan pemimpin dunia bela diri untuk tidak pergi. Pergilah. Tapi jika aku bilang tidak, maka jangan salahkan aku menggunakan cara keras. Nak, kamu berani melawanku. Bahkan orang terdekatmu. Sekarang aku memerintahkanmu untuk membunuhnya. Bunuh dia, jangan ada yang tersisa. Mencari mati. Mencari mati. Datian, cepat letakkan pedangmu. Apakah kamu ingin mati? Mati? Kamu benar. Kamu memang ingin mati. Aku adalah pemimpin yang terhormat. Kamu tidak bisa menggerakkanku. Alasan ini belum cukup untuk membuatku melepaskanmu. Tolong selamatkan aku. Aku melihat kematian dan keadilan. Sudah cukup baik hati. Jika kamu adalah pemimpin dunia bela diri, aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Tapi kamu hanya pemimpin yang terhormat. Kamu. Bukankah kamu Shura? Cepat datang dan selamatkan aku. Aku adalah Shura, tidak salah. Tapi jangan lupa,
mataku buta. Siapa lagi yang bisa? Masih ingin menyelamatkan siapa? Aku adalah suamimu. Kenapa kamu tidak berbicara untuk menyelamatkanku? Aku juga tidak tahu siapa yang menyuruhku memotong daging. Kenapa kamu meminta aku untuk menyelamatkanmu? Cepat, 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 siapapun datang untuk menyelamatkanku. Tidak menghargai kehidupan. Sungguh baik untukku. Aku tidak bisa mati di sini. Jika aku mati, aku tidak akan melepasmu. Kakekku juga tidak akan membiarkan kalian pergi. Kalian dan semua orang yang berhubungan denganmu akan mati tanpa tempat bersemayam. Berhenti. Aku hanya ingin mengeksekusi seorang anak nakal. Tidak menyangka Zanzun harus turun tangan sendiri. Nak, aku tahu kamu adalah kakak dari orang kecil ini. Tapi aku adalah ayah kandungnya. Jadi, perintah orang tua. Ucapan perantara. Meskipun orang kecil ini belum menikah, tapi pemimpin terhormat sudah menjadi suami Xiao Lian. Sebagai kakak Xiao Lian, apakah kamu ingin Xiao Lian menjanda? Haha, benar. Su Huailian sudah menjadi milikku. Kamu sama sekali tidak punya hak, Pui. Siapa kamu? Jangan bersikap tidak sopan. Sepertinya Shura harus menghentikanku hari ini. Ini adalah tanggung jawab. Semoga kamu tidak menyulitkanku. Jika tidak, meskipun kamu adalah ayah Xiao Lian, sebagai ayah Xiao Lian, aku pasti tidak akan bersikap lembut. Kamu ini orang yang sangat hipokrit. Aku tidak punya ayah sepertimu. Pemimpin terhormat akan aku awasi. Dia pasti akan bertaubat. Hanya jika kamu menikah dengan pemimpin terhormat, pemimpin tidak akan berebut posisi orang terkuat kedua denganku. Semoga kamu berkorban. Kenapa aku harus berkorban? Karena kamu adalah putriku. Apakah kamu? Benarkah kamu ingin kakakmu bertikai dengan pemimpin? Membunuh cucu pemimpin. Pemimpin tidak akan membiarkan kakakmu pergi, sampai ujung dunia, melihat kamu demi kakakmu. Kamu juga harus berkorban. Sekarang ini aku bukan lawan pemimpin dunia bela diri. Yang bisa membuatnya takut hanyalah Tianzi. Di matanya. Orang biasa hanya memiliki satu jalan mati. Haha, semua orang di bawahku. Masih Zanzun yang cerdas. Bagus, bagus. Ahahaha. Kamu ini orang. Ternyata tidak menghormati Zanzun. Mencari mati, berhenti. Zanzun tidak menghormati kamu. Xiao Lian tidak mengerti. Apakah kamu masih tidak paham? Wanita terhormat adalah yang tidak bisa tidak dihormati. Selain Tianzun, siapapun tidak bisa menyinggungnya. Semua orang di sini adalah orang yang benar-benar mengerti situasi. Ah, bagus, bagus. Maka pernikahan hari ini bisa dilanjutkan. Tentu saja, aku tidak mau. Sayang, sebaiknya jangan marah. Jika kamu membuatku marah, malam ini tidak akan ada buah yang baik. Kamu. Mengenai kamu. Hari ini aku sedang tidak mood. Kamu hanya berlutut dan melayani pernikahan kita. Siapa tahu, jika aku senang malam ini. Kita juga bisa memberimu kesempatan untuk mencoba. Hahaha, beritahu kalian. Aku adalah yang paling terhormat di sini. Aih, terutama kamu. Hanya layak menjadi tanah di bawah kakiku. Hanya memiliki hak untuk melayaniku. Sayang, ayo. Aku sudah tidak sabar. Ingin melihatmu mengemis di bawahku. Sialan. Aku akan membunuhmu. Sebelum itu, kamu akan melepaskanku. Kenapa kamu terdiam? Begitu kamu mati. Aku pasti akan membunuh kalian. Cepat lepaskan. Jika tidak, kalian semua tidak akan mati dengan baik. Yang tidak mati dengan baik adalah kamu. Dan kamu. Berhenti? Apakah kamu ingin memicu kemarahan aliansi? Di markas aliansi. Kakek, selamatkan aku. Siapa berani memperlakukan mobilku seperti ini? Mencari mati. Apa? Apa yang kamu katakan? Pemimpin dunia bela diri tiba-tiba muncul. Konon pemimpin dunia bela diri dengan satu serangan bisa membunuh. Sudah jauh melampaui kekuatan Zanzun. Lu Tian sudah selesai. Ayah, selamatkan aku. Cepat bunuh dia, belum melepaskan. Monsterku. Nak, jangan takut. Kakek akan segera menyelamatkanmu. Pemimpin dunia bela diri berencana menggunakan apa? Monsterku.
Jangan takut, anak nakal. Kakek akan menyelamatkanmu sekarang. Pemimpin dunia bela diri berencana menggunakan apa? Jangan lepaskan. Bertindaklah. Jangan ragu. Bertindaklah, kalian semua adalah mantan lawanku, pemimpin. Salah paham. Siapa yang mengendalikan cucuku yang baik? Mengganggu di hari pernikahanku. Mengatakan itu adalah kesalahpahaman. Jangan lepaskan. Kakek pasti akan membalas dendam untukmu. Kamu masih belum berhenti. Khawatir aku tidak akan melepaskanmu. Pemimpin dunia bela diri dan dewa perang harus bertaruh satu pertandingan. Menentukan siapa yang akan menjadi yang kedua terkuat. Apa maksudmu? Sangat sederhana. Kak Tian sudah menemukan bukti bahwa pemimpin dunia bela diri berniat membuat keributan. Dia ingin memaksa dewa perang untuk bertarung di depan umum. Mengonfirmasi gelar sebagai yang kedua terkuat. Apa yang kamu katakan? Aku sudah berjanji untuk menikahkan putriku dengan cucumu. Mengira itu bisa membawa perdamaian di dunia bela diri. Tidak menyangka dewa perang berada pada posisi ini. Masih begitu naif. Awalnya aku berpikir tidak perlu aku turun tangan. Sekarang sudah baik. Mengorbankan satu cucuku untuk mendapatkan alasan untuk bertindak. Kenapa tidak? Ah, tidak. HMPH kamu. Kamu hanya karena posisi kedua. Kamu ingin mengorbankanku. Apa kamu gila? Cucuku hari ini mati di pernikahan putri dewa perang. Dewa perang, bertindaklah. Aku, pemimpin dunia bela diri, hari ini membalas dendam untuk cucuku. Dewa perang, duel. Bagaimana bisa kalian bertindak seperti ini? Kenapa tidak bisa? Satu-satunya orang yang bisa mengalahkanku di seluruh dunia. Hanya Dewa Tian sendiri. Sayangnya, dia tidak ada. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Bahkan jika aku melakukan kejahatan. Kalian hanya bisa membiarkanku melakukan apa saja. Kakek. Aku tidak mau bermain lagi. Aku tidak mau bermain lagi. Tolong jangan bunuh aku, cucu. Demi posisi kedua terkuat untuk kakek, kematianmu sangat berarti. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Bahkan bisa mengorbankan cucu sendiri. Jelas-jelas kalian yang membunuh cucuku. Aku harus menghukum seluruh rumah dewa perang. Untuk membalas dendam atas cucuku. Dimulai dari kamu. Mari kita mulai dari kamu. Pemimpin dunia persilatan. Dia. Lutian hanyalah seorang warga sipil yang terjebak di dalamnya. Saya harap Anda membebaskannya. HMPH. Aku melakukan hal ini. Kapan kamu berhak untuk ikut campur? Hari ini semua orang yang hadir. Karena kalian telah melihat kebenaran. Maaf. Satu orang pun tidak bisa lolos. Aku hari ini datang ke sebuah jamuan besar. Aku juga tidak ingin mati. Pemimpin dunia bela diri memohon. Tolong, biarkan aku pergi. Aku sudah bilang. Semua orang tidak ada yang ingin dilepaskan. Aku harus memastikan bahwa posisi kedua terkuat yang aku dapatkan dengan susah payah menjadi sah. Pemimpin dunia bela diri ini benar-benar ambisius. Mulai saat ini. Di bawah Dewa Tian. Satu-satunya posisi hanya bisa milikku. Pemimpin dunia bela diri. Dewa Tian. Aku tahu saat ini aku bukan tandingan Dewa Tian. Jika kekuatanku melebihi Dewa Tian. Aku tidak akan ragu untuk bertarung dengan Dewa Tian. Pemimpin dunia bela diri. Pemimpin dunia bela diri. Sampai sekarang kamu masih belum mengerti posisimu. Apa maksudmu? Sangat sederhana, Dewa Tian yang kamu hormati jauh di sana. Dekat di depan mata. Aku adalah Dewa Tian. Meskipun aku belum pernah bertemu Dewa Tian. Aku juga tahu. Dia jelas bukan seorang bocah kecil yang belum dewasa. Bodoh sekali.
Bawa orang itu ke sini. Kamu sudah lama memperhatikan gerakan di sini. Orang-orang ini adalah keluargamu. Kami dan Lu Tian sudah memutuskan hubungan. Diamlah. Tidak ada tempat untukmu bicara. Sekarang nyawa keluargamu ada di tanganmu. Jadi, aku bisa melihat kemampuan luar biasa. Melampaui orang biasa. Mengagumi talenta seperti kamu. Talenta seperti ini tidak dapat aku gunakan. Aku sangat tidak senang. Terlalu tidak tahu malu. Sekarang ada 2 jalan di depanmu. Satu adalah aku membunuhnya. 2 adalah kamu bunuh diri di sini. Biarkan dia pergi. Jika tidak, harapanmu akan pupus. Karena kami dan Lu Tian sudah memutuskan hubungan. Hubungan kami sudah terputus. Jadi tampaknya pilihanmu adalah yang pertama. Tunggu, tampaknya pilihanmu adalah yang kedua. Bertindaklah. Lu Tian, kamu sudah tidak ada hubungan dengan kami. Jadi kamu tidak perlu mengorbankan dirimu untuk kami. Aku rasa kamu terlalu berpikir. Aku tidak memilih juga bukan karena kasih sayang. Peduli apa alasannya. Segera bertindaklah. Jangan buat aku kehilangan kesabaran. Tapi aku juga tidak pernah bilang aku akan memilih yang kedua. Pemimpin dunia bela diri, kamu sangat berani. Berani bersikap semena-mena di depan Dewa Tian. Haha, jangan bercanda. Benarkah kamu percaya pada orang seperti ini? Tapi Tuan Dewa Tian, Dewa Tian pasti akan menjaga diri. Apakah kamu benar-benar Dewa Tian? aku memilih 3 untuk mengirimmu pergi. Aku sudah bilang aku naif. Tapi kamu tidak percaya. Masalah sudah teratasi, silakan duduk. Kakak Lu Tian, Kamu benar-benar Dewa Tian. Seperti yang dijanjikan, sangat baik. aku sudah tahu. Kakak Lu Tian pasti akan muncul seperti pahlawan dalam hidupku. Hormat kepada Tuan Dewa Tian. Dewa Perang sepertinya sudah tua. Bahkan tidak memiliki sedikit pun darah. Putri kandungnya sendiri bisa digunakan untuk pernikahan. Tuan Dewa Tian. Aku yang bodoh. Aku tahu diriku tidak sebanding dengan aliansi. Langsung memilihku. Xiao Tian kamu. Kamu benar-benar Dewa Tian. Ternyata pencapaianku bukan karena kekuatan. Semua yang ada di keluarga Lu berasal dari tanganmu. Kalianlah yang memutuskan hubungan ini. Ini membahas ini ada gunanya. Karena Menghancurkan orang yang kita anggap sebagai penyelamat keluarga Lu. Terima kasih kepada kalian. Sekarang kakak Lu Tian adalah milikku seorang. Kakak Lu Tian sekarang punya pendeta. Punya tabungan. Punya gaun pengantin. Punya pengantin. Tapi masih kurang 1 pengantin pria. Tidak baik. Tidak baik. Tidak baik. Tidak baik. Nona ke-6 dan Nona ke-7 dari keluarga Lu ditangkap oleh sisa-sisa kekuatan pemimpin dunia persilatan.